Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 1917051003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional terkait mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan judul jurnal yaitu Big Data Processing Technologies in Distributed Information Systems atau Teknologi Pemrosesan Big Data dalam Sistem Informasi Terdistribusi. Untuk penulis dari jurnal ini ada Natalia Sakhovska, ada Natalia Boyko, ada Yevgen Sasoba, dan ada Eleonora Benova. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada introduction. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa bidang teknologi informasi atau IT ini merupakan bidang penelitian yang sangat menjanjikan saat ini. Sistem besar baru-baru ini terdiri dari beberapa server dan terabyte informasi. Saat ini, sistem menggunakan model cluster cloud yang mencakup ribuan prosesor multicore dan petabyte data. Oleh karena itu, dibuatlah area penelitian baru sebagai big data. Paradigma ini telah tercermin dalam program akademik. Contoh dari cabang big data adalah data terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian, teknologi informasi big data ini adalah sekumpulan metode dan cara untuk memproses berbagai jenis terstruktur seperti database dan data dalam jumlah besar yang dinamis yang tidak terstruktur seperti teks atau stream untuk analisis dan penggunaan mereka untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk bahasan berikutnya di sini ada state of art atau capaian tertinggi yang ingin mereka capai dalam pembuatan jurnal ini. Jadi makalah ini menganggap bahwa Big Data sebagai teknologi revolusioner inovasi, persaingan, dan produktivitas ekonomi sumber daya baru untuk bisnis. Di pembahasan berikutnya, di problem statement atau pernyataan masalah, untuk mencapai hasil seperti yang diinginkan pada bagian state of art itu, maka diperlukan penyelesaian beberapa tugas. Yang pertama itu untuk menganalisis metode dan prinsip pengolahan data besar, kemudian untuk menganalisis teknologi pemrosesan data besar yang ada, kemudian untuk melakukan analisis komparatif produktivitas platform Hadoop dan Spark untuk pemrosesan data tidak terstruktur, dan yang terakhir untuk menguji sistem paralel di skala. Masuk ke tahap berikutnya itu ada materials and methods atau bahan dan metode yang digunakan. Jadi, clustering yaitu merupakan salah satu cara untuk mengurangi kompleksitas waktu pemrosesan big data. Ada dua varian penskalaan, yaitu penskalaan horizontal dan vertikal yang harus diperhitungkan. Hinchcliffe itu membagi pendekatan ke big data menjadi 3 kelompok tergantung pada volumenya. Yang pertama ada vol FD, yang kedua ada vol BI, dan ada juga vol DI. Vol FD atau volume phase data, jadi volumenya itu diukur dalam terabyte. Kemudian vol BA atau vol Big Analytics itu volume yang diukur dengan petabytes data. Dan untuk vol DI atau volume Deep Insight itu diukur dalam exabyte atau zettabytes. Selanjutnya, seperangkat produk informasi dibagi menjadi 3 blok, itu ada ST, S, dan juga UNS. Di mana ST itu terbagi lagi menjadi DB dan DW, di mana keduanya itu adalah data terstruktur seperti database dan data warehouse. Kemudian S itu terbagi menjadi WB dan TB, yaitu data semi terstruktur seperti XML dan juga electronic worksheets atau lembar kerja online elektronik maksudnya. Lalu ada UNS yang terdiri dari ND, yaitu data yang tidak terstruktur seperti teks. Kemudian teknologi berikut ini digunakan untuk pemrosesan data besar. Itu ada teknologi NoSQL, teknologi SQL, teknologi Hadoop, dan teknologi V. Teknologi NoSQL ini merupakan teknologi database NoSQL. Kemudian teknologi SQL adalah teknologi pemrosesan data yang terstruktur dengan menggunakan SQL
database atau database SQL. Kemudian T-Hadoop itu adalah teknologi yang memastikan paralel pengolahan secara besar-besaran. Kemudian TV adalah teknologi visualisasi data besar. Kemudian ada pendekatan dan paradigma klasik untuk pengembangan fasilitas pengolahan data. Paradigma MapReduce itu adalah salah satunya. Model pemrosesan data terdistribusi ini disarankan oleh Google untuk memproses volume data yang signifikan pada klaster komputasi. MapReduce itu menyediakan pengorganisasian data dalam bentuk daftar yang melewati 3 tahap pemrosesan. Yang pertama itu map stage, yang kedua shuffle stage, dan yang ketiga reduce stage. Jadi saat ini teknologi Apache Hadoop MapReduce dan Apache Spark adalah pemimpin dalam penggunaan paradigma MapReduce dan pembuatan platform perangkat lunak untuk pengaturan pemrosesan terdistribusi dari volume data besar. Perbedaan utamanya dari kedua platform itu, jadi antara Spark dan Hadoop MapReduce itu, Spark ini menyimpan informasi dalam memori komputer dan menyediakan sedemikian rupa produktivitas platform yang lebih tinggi dibandingkan Hadoop. Sedangkan Hadoop ini menyimpannya di disk dan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan Spark. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu eksperimen. Jadi ini merupakan hasil dari analisis perbandingan produktivitas platform Hadoop dan Spark. Jadi ini adalah analisis komparatif produktivitas dari kedua platform yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu Hadoop dan Spark. Kemudian masuk ke bagian hasil di sini. Pada tahap terakhir, semua elemen disatukan untuk membuat kelas utama aplikasi yang berjalan. Ada beberapa masalah, yaitu membuat konfigurasi, kemudian menggabungkan dengan database, lalu membuat layanan, sistem aktor, dan juga menjalankan server HTTP. Antarmuka operasi aplikasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi konten database setelah pengunggahan dokumen CSV dengan data ke server ditampilkan di sisi kiri dan kanan. Tahap berikutnya itu ada discussion. Ini kita lewatkan saja. Kita langsung masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu conclusions atau kesimpulan mengenai pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pengembangan yang sedang dikembangkan dalam jurnal ini adalah teknologi informasi untuk pemrosesan paralel big data, lalu analisis metode dan prinsip pemrosesan data besar, analisis komparatif produktivitas platform Hadoop dan Spark untuk pemrosesan data yang tidak terstruktur, contoh penerapan paradigma MapReduce, memuat volume data yang besar, pemrosesan dan analisis informasi yang tidak terstruktur, dan distribusinya ke dalam database cluster. Contoh metode untuk bekerja dengan larik data tidak struktur, sistem RDD paralel, kemudian kesendirian kelas pekerja yang diusulkan untuk operasi database, dasar sebagai koneksi database, pembuatan tabel, spreadsheet, pembacaan ID, pengambilan semua elemen database, pembaruan, penghapusan, dan pembuatan garis. Sistem paralel di skala dikembangkan dan diuji. Teknologi informasi ini memungkinkan kita memproses data terstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur, serta menggabungkan penskalaan data vertikal dan horizontal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.